Komentator asal Inggris ikut gusar saat momen wasit Nasrullah Kabirov memberikan kartu merah kontroversial kepada pemain timnas Indonesia Ipar Jenner. Hal itu terjadi saat timnas Indonesia bertemu Qatar di laga pembuka grup A Piala Asia U23 yang dipimpin oleh wasit asal Tajikistan Nasrullah Kabirov. Timnas Indonesia tampil dengan kepercayaan diri tinggi menyusul hasil positif yang sebelumnya diraih anak muda itu ketika bermain di Piala Asia 2023 senior. Hal ini terbukti setelah pasukan Sintayong bermain cukup mendominasi pertandingan meskipun harus ditekan oleh supporter tuan rumah Qatar. Skuad Garuda unggul dalam penguasaan bola dan juga sukses menciptakan serangan berbahaya, salah satunya melalui Rafael Struijk yang membentur tiang gawang. Meskipun tampil cukup dominan, namun timnas Indonesia kecolongan terlebih dahulu melalui eksekusi penalti Khalid Ali usai Rizky Ridho menjatuhkan pemain Qatar di kotak terlarang. Baru 1 menit laga babak kedua berjalan, timnas Indonesia dirugikan dengan keputusan Nasrullah Kabirov yang memberikan kartu merah kepada Ipar Jenner. Wasit Nasrullah Kabirov menganggap jika Ipar Jenner melakukan pelanggaran keras terhadap Saif Elden Hasan, meskipun itu tidak terlalu jelas melalui tayangan ulang. Situasi ini yang membuat banyak penonton merasa berang dengan keputusan yang diberikan oleh wasit Nasrullah Kabirov kepada timnas Indonesia. Hal senada diungkapkan oleh salah satu komentator asal Inggris yang memandu jalannya pertandingan antara timnas Indonesia versus Qatar. Dia merasa cukup bingung dengan keputusan Nasrullah Kabirov yang dinilai keliru saat mengganjar kartu merah kepada pemain timnas Indonesia Ipar Jenner. Walaupun telah beberapa kali melihat tayangan ulang dari insiden tersebut, komentator itu tetap bimbang dengan keputusan wasit. Sepertinya timnas Indonesia akan bermain dengan 10 pemain. Dia, Ipar Jenner, hanya melompatinya. Dia harus keluar dari lapangan. Sungguh sulit melihatnya, tayangan ulangnya sungguh membuat aku bimbang, ujar komentator Inggris tersebut. Di sisi lain, bukan insiden kartu merah Ipar Jenner saja yang membuat penggemar timnas Indonesia cukup geram dengan sang pengadil, tetapi sejumlah momen di mana pemain Qatar dianggap melanggar pemain timnas Indonesia justru tidak membuat wasit Nasrullah Kabirov bergeming. PSSI juga langsung gerak cepat dalam menangani persoalan ini dan Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengonfirmasi jika timnas Indonesia melayangkan protes terkait kepemimpinan wasit. Kekalahan atas Qatar juga membuat posisi timnas Indonesia terbenam di dasar klasemen grup A Piala Asia U23, sementara di laga lainnya Australia dan Yordania hanya main imbang. Apabila ingin lolos ke perempat final, maka timnas Indonesia harus sapu bersih laga melawan Australia dan Yordania pada pekan ini. Media ternama ESPN mencium adanya kejanggalan dari kepemimpinan wasit Nasrullah Kabirov di laga Qatar versus timnas Indonesia. Pada pertandingan tersebut, Nasrullah Kabirov kerap kali memberikan keputusan yang memberatkan timnas Indonesia U23. Media ESPN yang sering membahas sepak bola dunia membahas kejanggalan tersebut melalui berita berjudul "Indonesia dibuat geram dengan keputusan wasit dalam kekalahan di laga pembuka Piala Asia U23". ESPN kemudian menyoroti pelanggaran yang dilakukan Ipar Jenner yang membuatnya mendapatkan kartu kuning kedua dan mandi lebih cepat. Indonesia pasti sudah merasa dirugikan ketika VAR mulai berlaku sesaat sebelum jeda, memberikan penalti kepada Qatar yang awalnya dilewatkan oleh wasit Nasrullah Kabirov. Saat Saif Elden Hasan terkapar setelah tackle dalam situasi 50-50, dia terlihat kesakitan karena Ipar Jenner melewati tubuhnya untuk menghindari pemain Qatar. Sayangnya bagi pemain Indonesia, VAR kali ini tidak dapat melakukan intervensi, mengingat kartu kuning kedua yang menyebabkan Ipar Jenner mandi lebih cepat, bukan kartu merah langsung, ujar media ESPN tersebut. ESPN menganggap VAR membantu keputusan tepat di beberapa momen tertentu, akan tetapi tetap saja ada kejanggalan yang dilakukan Kabirov seperti momen penalti. Skuad Garuda Muda wajib menghindari kekalahan untuk menjaga asa lolos dari fase grup. Pertandingan matchday kedua grup A Piala Asia U23 2024 itu akan berlangsung di Abdullah bin Khalifa Stadium pada Kamis 18 April 2024. Kick-off berlangsung pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Pelatih timnas Australia U23 Tony Pittman bersemangat menghadapi timnas Indonesia dan melihat pertandingan tersebut sebagai ujian serius bagi timnya. Pittman menegaskan bahwa pertandingan melawan timnas Indonesia U23 akan menjadi tantangan terbesar. Pasalnya, sebagian besar pemain Garuda Muda juga bermain untuk tim senior di Piala Asia 2023 yang membuat laga ini menjadi pengalaman yang berharga bagi Oli Rose.
10 pemainnya ada di Piala Asia Senior. Ini menjadi ujian nyata dan mereka tampil impresif di Piala Asia Senior pada Januari lalu, ujar Tony Vidmar. Skuad berjuluk Holy Cross datang dengan hasil imbang melawan Yordania U23. Mereka masih berada di posisi kedua di klasemen grup A, sementara timnas Indonesia U23 berada di posisi terbawah. Laga tersebut juga akan menjadi penentu bagi kedua tim untuk menjaga peluang lolos ke babak perempat final Piala Asia U23 2024. Kelakuan wasit Nasrullah Kabirov pada laga Qatar U23 melawan timnas Indonesia U23 dikomentari oleh legenda skuad Garuda, Christian Gonzalez. Seperti yang diketahui, Nasrullah Kabirov menjadi perbincangan setelah dianggap merugikan timnas Indonesia U23 pada laga perdana Piala Asia U23. Keanehan pada laga ini turut dikomentari oleh ex pemain timnas Indonesia Christian Gonzalez lewat akun Instagram pribadinya. Pemain yang mendapat julukan Eloko itu memasang foto Nasrullah Kabirov dan dirinya ketika berseragam timnas Indonesia. Mantan pemain Persib Bandung ini kemudian menuliskan sebuah pesan kepada skuad Garuda Muda dalam unggahan tersebut. Meski menuai hasil tak sesuai harapan, Gonzalez mengaku bangga dengan perjuangan Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan. Menurut dia, tim asuhan Sintayong tersebut telah menunjukkan semangat juang luar biasa sepanjang pertandingan. Lupakan kemarin walau sakit hati, fokus ke depan. Terlepas dari kekalahan, saya bangga dengan para pemain lainnya yang menunjukkan mental yang kuat walau tandang, tulis Gonzalez dikutip dari akun Instagram pribadinya. Manajer timnas Indonesia U23 Henry Irawan belak-belakan mengungkapkan kejanggalan yang dilakukan panitia jelang lawan Qatar di Piala Asia U23 2024. Henry menilai rombongan timnas Indonesia U23 sudah dibuat tak nyaman jelang pertandingan saat berangkat menuju Stadion Jasim bin Hamad. Iya, ada kejadian yang kita sayangkan, yakni bus tim Indonesia saat dari hotel menuju stadion tempat pertandingan. Kita dilewatkan jalan yang jauh dan berputar-putar. Alhasil kita satu tim telat memasuki stadion hampir 20 menit, harusnya hanya 8-10 menit dari hotel ke stadion. Karena biasanya dan sesuai regulasi kita datang ke stadion yakni 90 menit sebelum kick-off. Entah hal ini siapa yang salah. Yang jelas kita juga laporkan ke AFC karena membuat kami semua rugi waktu dan tidak nyaman, ujar Henry Irawan. Selain itu, PSSI juga resmi melayangkan protes ke Konfederasi Sepak Bola Asia terkait kepemimpinan wasit Nasrullah Kabirov dan wasit video asisten Ripar Sipakron Udom. PSSI juga paham langkah melayangkan protes tak akan mengubah hasil pertandingan, namun laporan tersebut diharap bisa jadi evaluasi bagi AFC. Kita tahu protes ini tidak akan mengubah hasil pertandingan, namun setidaknya untuk pertandingan-pertandingan selanjutnya di ajang bergengsi Piala Asia U23 2024 ini, para wasit atau perangkat pertandingan bisa lebih baik lagi dalam mengambil keputusan yang tidak merugikan tim U23, jelas Henry Irawan. Korea Selatan bernasib sama dengan timnas Indonesia U23 ketika melawan Uni Emirat Arab di Piala Asia U23 2024. Di laga pertama, Korea Selatan melawan UEA yang berakhir dengan skor tipis 1-0. Tim Teguk Warriors Junior ini menang dengan susah payah. Memang tim yang diasuh Hwang Sun-hong mendominasi pertandingan, akan tetapi mereka sempat dibikin frustasi oleh lawan. Bahkan sebiji gol Korea Selatan dalam pertandingan ini tercipta di menit-menit akhir. Lee Yung-jung menjadi pahlawan kemenangan berkat golnya di menit ke-94. Menariknya, kemenangan Korea Selatan ini mirip dengan timnas Indonesia U23 ketika menghadapi lawan yang sama. Sebelum Piala Asia U23 2024, timnas Indonesia U23 menggelar laga uji coba melawan UEA. Hasilnya positif karena Garuda Muda menang 1-0 berkat gol Witan Sulaiman. Hal ini menunjukkan kualitas timnas Indonesia sejajar dengan lawan di Piala Asia U23 2024. Oleh sebab itu, di laga selanjutnya, anak asuh Sintayong pantang pesimis. Meski sebelumnya kalah 0-2 melawan Qatar di laga perdana, tim Merah Putih harus bangkit di pertandingan selanjutnya.